Min, kadang gue suka mikir, dan lo ngerasa heran. Iya, gue juga jadi keheranan, Min. Udah ketebak sih. Ada nggak ya wilayah geografi yang dimiliki secara bersama oleh beberapa negara? Oh, maksud lu ada wilayah nih. Terus ada 2 atau 3 atau beberapa negara yang barengan punya wilayah itu? Yes! Wis, ada beberapa, Net. Yuk, kita bahas. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola, amigos. Kalian pernah dengar gak sih kalau ada beberapa wilayah di dunia ini yang ternyata dimiliki sama lebih dari satu negara? Maksudnya tuh wilayah bukan cuma punya satu negara doang. Nah, wilayah ini disebut kondominium. Oh iya, tolong digarisbawahi ya. Kondominium yang Mimin maksud itu bukan kondominium yang ini ya. Ini mah properti, Bang. Real estate. Yang Mimin maksud itu dalam konteks geografi. Kondominium adalah sebuah istilah dalam hukum internasional yang merujuk pada wilayah teritori yang dimiliki oleh beberapa negara berdaulat, di mana beberapa negara berdaulat ini setuju untuk berbagi kepemilikan atas wilayah tersebut, dan tidak dibagi-bagi menjadi beberapa wilayah nasional. Nah, maksudnya tuh gini, Mimin kasih contoh ya. Ada nih sebuah danau, terus ada 4 negara di sekelilingnya, A, B, C, sama D. Terus keempat negara ini setuju buat memiliki danau ini barengan, secara bersama-sama. Tapi danau ini nggak dikasih batas wilayah jadi 4 bagian. Wilayah ini punya A, terus punya B, bukan kayak gitu. Wilayah kondominium itu berarti danau ini secara penuh dimiliki sama keempat negara ini. Jadi negara A memiliki wilayah danau ini secara full, secara penuh. Begitupun negara B, negara C, sama D. Dan mereka setuju buat memilikinya bersama-sama. Jadi, kali ini Mimin bakal bahas beberapa wilayah kondominium yang ada di berbagai belahan dunia. Seperti biasa, kita lihat dulu benua Asia. Cakep, itu bukan pantun, Net. Ada yang namanya MOU Box, yang ternyata dimiliki oleh Indonesia bersama dengan Australia. MOU Box ini merupakan sebuah wilayah di Laut Timor, dan wilayah ini berada di wilayah zona ekonomi eksklusif Australia, berdasarkan Memorandum of Understanding, atau disingkat MOU, pada tahun 1974. Nggak heran kalau nama wilayah ini adalah MOU Box. Nah, karena dibuat tahun 1974, kadang wilayah ini disebut juga MOU Box 74. MOU Box memiliki luas 50.000 km persegi, dan MOU Box ini berperan untuk mempromosikan kerjasama perikanan dan kelautan antara Australia dan Indonesia. Dan sejak tahun 2001, kerjasama ini diperkuat lagi dengan perjanjian kerja The Working Group on Marine Affairs and Fisheries, yang mengakui hak akses nelayan tradisional Indonesia di wilayah perairan kondominium ini. Soalnya, berhubungan juga sama sejarah penangkapan ikan di sana oleh nelayan tradisional Indonesia. Wilayah MOU Box mencakup Scott and Seringapatam Reefs, Browse Island, dan Ashmore and Cartier Islands. Beralih ke benua biru, alias benua Eropa. Ada sebuah danau yang bernama Lake Constance, atau kalau dalam bahasa Jerman, jadi Bodensee. Jadi danau seluas 536 km persegi ini dikelilingi sama Austria, Jerman, sama Swiss. Danau ini sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Upper Lake Constance, atau Obersee, merupakan bagian danau yang lebih besar. Nah, di bagian danau besar ini, ada bagian yang agak menonjol, yang disebut Überlingasee. Dan satu lagi adalah Lower Lake Constance, atau Untersee. Dan penghubung kedua bagian danau, yang disebut Seehain. Nah, Austria sama Bank Jerman beranggapan kalau mereka berbagi wilayah kondominium tripartit, alias bertiga, bareng sama Swiss. Tapi Swiss beranggapan kalau danau itu bukan kondominium, tapi dibagi jadi 3, selayaknya pembagian wilayah negara yang biasa. Karena perbedaan pandangan inilah, sampai sekarang, belum ada perjanjian resmi yang menyatakan kalau Danau Constance adalah wilayah kondominium. Pulau Vezon. Nah, kalau ini pernah Mimin bahas secara lengkap di salah satu video. Jadi pulau ini terletak di perbatasan antara Spanyol dan Prancis, tepatnya di Sungai Bidasoa, sesuai dengan perjanjian yang bernama Perjanjian Pyrenees. Pulau Vezon ini dimiliki secara bergantian oleh Spanyol dengan Prancis, masing-masing selama 6 bulan dah. Spanyol memiliki Pulau Vezon dari tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 31 Juli,
Sementara Prancis dapat memiliki Pulau Vezin dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Januari. Wah, unik ya amigos. Sungai Moselle. Nah, sungai ini mengalir lewat Luxembourg, Jerman, dan Prancis. Sungai ini nyambung sama Sungai Zawa, yang sebagian alirannya ada di perbatasan Jerman dan Luxembourg, dan nyambung juga sama Sungai Oa, yang alirannya juga ada di perbatasan Jerman dan Luxembourg, ditambah aliran yang ada di perbatasan Jerman dan Belgia. Jadi aliran Sungai Moselle, Zawa, dan Oa yang letaknya di perbatasan Jerman dan Luxembourg itu menjadi wilayah kondominium mereka. Jadi nggak semua aliran sungai ya, aliran Sungai Moselle di perbatasan Prancis nggak termasuk, ataupun aliran Sungai Oa di perbatasan Belgia juga nggak termasuk. Jadi cuma aliran sungai di perbatasan Jerman dan Luxembourg. Dan aliran sungai ini udah ditetapkan sebagai wilayah kondominium sejak tahun 1816. Kemudian diperkuat dengan Perjanjian Batas Negara Jerman dan Luxembourg tahun 1984. Nah, wilayah kondominium ini juga termasuk pada 15 pulau di aliran sungai tersebut, dan juga beberapa jembatan yang melintasi aliran sungai kondominium ini. Artinya, wilayah kondominium ini bukan cuma sungainya doang, tapi juga termasuk pulau-pulau dan jembatan-jembatan yang melintasi aliran sungai ini. Bayangin kalian berdiri di salah satu jembatan di wilayah kondominium ini. Jadi technically, secara teknis, sebenarnya kalian berdiri di dua negara sekaligus dalam satu waktu. Nah, hal ini bahkan belum terjawab dalam Perjanjian Batas Negara Jerman dan Luxembourg. Dua negara Sudan. Dan di antara mereka, ada sebuah wilayah kondominium yang bernama Abyei Area. Wilayah ini memiliki luas sekitar 10.546 km persegi dan kaya akan minyak. Nah, kali ini adalah wilayah yang memiliki populasi, yaitu sekitar 124.000 jiwa. Abyei Area menjadi tempat tinggal bagi orang-orang Ngok Dinka dan juga Mesiria. Wilayah ini sudah diperebutkan selama puluhan tahun. Abyei Area sendiri terbentuk sebagai wilayah dengan status administratif khusus sejak tanggal 9 Januari 2005 berdasarkan Abyei Protocol tahun 2004 yang kemudian tertuang dalam Comprehensive Peace Agreement yang merupakan sebuah perjanjian untuk mengakhiri Second Sudanese Civil War atau untuk mengakhiri Perang Saudara Sudan. Kemudian disepakati sebagai wilayah kondominium sejak Sudan Selatan merdeka pada tahun 2011 dan sampai sekarang wilayah Abyei masih dalam sengketa antara Sudan dan Sudan Selatan. Maka untuk sekarang, status sementaranya masih merupakan kondominium. Koalo atau Koro menjadi wilayah kondominium lainnya di benua Afrika. Sebuah wilayah netral antara negara Benin dan Burkina Faso. Zona netral ini memiliki luas sekitar 68 km persegi. Dan wilayah ini sudah menjadi objek sengketa antara Benin dan Burkina Faso. Kalau menurut pemerintah Benin, wilayah Koalo menjadi bagian dari kota Materi di Departemen Atakora, negara Benin. Sedangkan bagi Burkina Faso, Koalo menjadi bagian dari Departemen Pama di Provinsi Kompienga. Pada akhirnya, Benin dan Burkina Faso memutuskan buat mengambil jalur damai pada tahun 2008 dan menjadikan Koalo sebagai zona netral. Dan kedua negara ini menarik segala bentuk simbol kenegaraan mereka dari Koalo. Pemerintahan di Koalo sendiri dipimpin oleh Joint Committee for the Concert Management of the Koro Area. Anggotanya sendiri berasal dari negara Benin dan Burkina Faso. Teluk Fonseca menjadi wilayah kondominium di Amerika Tengah, milik 3 negara bendera serupa, El Salvador, Honduras, dan Nicaragua. Sama seperti beberapa wilayah kondominium sebelumnya, Teluk Fonseca pada awalnya menjadi objek sengketa antara ketiga negara ini, sampai akhirnya pas tahun 1992, Mahkamah Internasional alias ICJ menetapkan bahwa ketiga negara tersebut berbagi kepemilikan atas Teluk Fonseca. Selain itu, El Salvador juga diberikan Pulau Menguera del Golfo dan Menguerita, sedangkan Honduras mendapatkan Pulau El Tigre. Satu lagi adalah wilayah kondominium milik Kolombia dan Jamaika. Nah, kalau ini terkait sama yang namanya Bajo Nuevo Bank, yang sebenarnya bukan cuma diklaim sama Kolombia dan Jamaika, tapi juga Nicaragua dan Amerika Serikat. Kolombia mengklaim wilayah tersebut sejak tahun 1886 sebagai bagian dari kepulauan geografis San Andres dan Providencia.
Tapi negara lain membantah klaim Kolombia itu. Jamaika sendiri diperbolehkan buat ikut ngeklaim sama Kolombia karena kedua negara ini menjalin sejumlah hubungan bilateral. Tapi klaim oleh Jamaika cuma berlaku dari tahun 1982 sampai 1986. Di bulan November 1993, Kolombia dan Jamaika menyepakati perjanjian delimitasi maritim yang membentuk Joint Regime Area. Jadi pada wilayah ini, Kolombia dan Jamaika bekerja sama untuk mengelola dan mengeksploitasi sumber daya di Bajo Nuevo Bank, yang menjadi wilayah Joint Regime Area, kecuali untuk wilayah perairan di sekitarnya. Wilayah perairan di sekitar Bajo Nuevo Bank hanya menjadi milik Kolombia. Nah, sebenarnya kalau mau dibilang ya, ada juga beberapa wilayah kondominium pas zaman dulu, tapi kemudian menjadi bagian dari negara lain. Misalnya aja yang Mimin bahas di video sebelumnya, wilayah kondominium antara Bolivia dengan Chili, sampai pada akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh Chili, dan Bolivia jadi nggak punya akses ke laut. BTW, negara Andorra juga pernah sekali dianggap sebagai wilayah kondominium Prancis dan Spanyol, berdasarkan hukum Prancis. Tapi sebenarnya ya tetap jadi negara yang berdaulat. Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya!